Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kaifa haluk? Ahlan wa sahlan biqanati. Selamat datang di channel saya kembali. Alhamdulillah, kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita yang kemarin, di mana pelajaran kita yang kemarin terakhir sampai di tentang materi rumah atau rumahku. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kosakata. Kali ini kita akan belajar tentang grammarnya, atau dalam bahasa Arab disebut at-tarkib, ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang khobar muqaddam dan juga mubtada muakhar, ya. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Apa itu khobar muqaddam dan mubtada muakhar? Langsung saja kami akan jelaskan apa itu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, nomor 1 di sini, ya, khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Perhatikan contoh kalimat A di bawah ini. Cermatilah mana yang disebut mubtada dan mana yang disebut khobar, bandingkan dengan kalimat atau contoh kalimat B. Nah, pada buku ini sangat cocok buat kita pemula. Sebelum masuk ke apa itu khobar muqaddam, apa itu mubtada muakhar, kita diberikan paparan atau sebuah tabel untuk menganalisis sebelumnya tentang mubtada dan khobar, ya. Contoh A, kolom yang pertama ini langsung saya baca, ya. Kalau baca bahasa Arab tentunya dari kanan terlebih dahulu, ya. Nih, saya baca al-hadiqatu waro al-baiti, ya. Al-hadiqatu waro al-baiti. Nah, al-hadiqatu ini teman-teman, ini posisinya sebagai mubtada, atau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita sebut dengan yang namanya subjek, ya. Subjeknya mana ini? Al-hadiqatu. Khobarnya atau predikatnya waro al-bait, ya. Al-hadiqatu artinya kebun itu, waro al-bait artinya di belakang rumah, ya. Jadi al-hadiqatu waro al-bait, al-hadiqatu sebagai subjek atau mubtada, waro al-bait sebagai khobar. Contoh yang kedua, al-wisadatu 'ala sarir, ya. Al-wisadatu 'ala sarir, ya. Bantal itu di atas ranjang. Nah, al-wisadah ini karena sebagai subjek maka namanya mubtada. Alas sarir ini sebagai predikat maka ini namanya khobar. Nah, yang ketiga saya bacakan as-sayyaratu amamad darrajah. As-sayyaratu amamad darrajah. As-sayyaratu artinya mobil itu, ya. Amamad darrajah di depan sepeda. Nah, as-sayyaratu tadi posisinya sebagai subjek atau mubtada, amamad darrajah posisinya sebagai khobar. Nah, jadi kita harus memahami dulu apa itu mubtada, apa itu khobar. Nah, kemudian keterangan di bawahnya di sini saya bacakan, ya. Contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal di mana mubtada atau subjek menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat. Saya ulangi, mubtada itu subjek biasanya menjadi kata yang pertama posisinya di sebuah kalimat, ya. Sedangkan khobar atau predikat dengan bentuk kata keterangan tempat menjadi kata yang jatuh setelah mubtada. Khobar itu pasti jatuh setelah mubtada, itu, ya. Kata yang bergaris bawah adalah mubtada yang tadi, ya, yang bergaris bawah ini namanya mubtada atau subjek. Ini mobil itu, ini as-sayyaratu. Nah, ini subjek atau mubtada. Nah,
Kemudian kata yang cetak tebal adalah khobar, ya. Tadi yang dicetak tebal itu adalah khobar. Contoh di atas menekan aspek mubtada'nya. Nah, jadi contoh yang di atas ini, ya, contoh kalimat ini menekankan posisi subjeknya. Nah, jadi kata ini menjelaskan subjeknya. As-sayyaratu mobil. Lah mobilnya di mana? Oh, amamat darrojah, di depan sepeda. Artinya kata di sini adalah mementingkan subjek atau menekankan kepada mubtada. Tapi itu enggak terlalu penting. Yang penting kita tahu as-sayyaratu adalah mubtada, amamat darrojah adalah khobar. Mubtada subjek, khobar yaitu predikat. Nah, langsung saja. Contoh B. Nah, ini baru ya, kita masuk kolom yang kita bahas. Nomor 1 ya. Di sini waro al-bait hadiqah. Waro al-bait hadiqah ya. Jadi teman-teman kalau kita analisis, waduh gayanya analisis ya. Kayak bahasa kuliah aja ya. Kalau kita lihat gitu aja lah, nggak usah analisis segala ya. Kalau kita lihat ya, kata yang tadi itu adalah kebalikan dari kata yang di sini teman-teman. Nah, kalau di sini al-hadiqatu menjadi posisi yang pertama, tapi kalau kita lihat di bawah di sini ya, di mana kata al-hadiqatu itu posisinya setelah waro al-bait. Nah, disinilah letaknya perbedaan. Ya, intinya dibalik aja lah gitu ya. Tapi yang menjadi catatan adalah ketika ya subjeknya tadi di depan atau mubtada khobarnya dalam posisi normal, sekarang dibalik, maka yang menjadi catatan adalah yang tadinya al-hadiqatu, aduh maaf bahasanya, al-hadiqatu ini, lihat teman-teman, ini ada alnya, ini saya blok nih, ada alif sama lamnya, tetapi ketika dalam struktur mubtada muakhar ya atau dibalik, itu alnya menjadi hilang ya, menjadi hilang. Jadi waro al-bait hadiqah. Nah, artinya apa? Di belakang rumah ada atau terdapat atau dijumpai sebuah kebun. Nah, gitu ya. Jadi kita udah paham ya. Ya, saya copy aja biar tidak bingung teman-teman. Nah, di sini saya copy aja biar enggak begitu bingung teman-teman nanti. Di sini aja kali ya. Nah, kita katasin lagi waro al-bait. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, bahwa awalnya al-hadiqatu waro al-bait ya. Tetapi dalam struktur mubtada muakhar atau khobar muqaddam, karena kita sedang membahas itu, maka dibalik ya, waro al-bait yang tadinya di belakang diubah menjadi di depan ya. Waro al-bait ya, hadiqah. Hadiqah ini awalnya ada alif lamnya di sini, kemudian karena menjadi mubtada muakhar ya, maka alnya menjadi hilang. Wes pokoknya gini, al-hadiqah itu taruh belakang, alnya dihilangkan. Waro al-bait ya, tetap sama bentuknya, cuman didahulukan. Nah, karena ini awalnya di belakang, ini awalnya khobar ya, karena didahulukan. Nah, ini didahulukan di sini, maka namanya khobar muqaddam. Nih, saya blok nih khobar muqaddam. Khobar artinya dia memang khobar, posisinya sebagai sebagai predikat, kemudian didahulukan. Nah, didahulukan itu bahasa Arabnya muqaddam. Nah, kenapa namanya khobar muqaddam? Karena khobarnya didahulukan, gitu ya. Paham saya kira ya. Nah, untuk mubtada muakhar
ini memang awalnya sebagai subjek atau mubtada karena diakhirkan. Nah, akhir itu bahasa Arabnya muakhor atau diakhirkan ya, atau terakhiran gitulah ya, maka namanya mubtada muakhor. Artinya gimana Pak? Ya sama saja ya. Artinya di belakang rumah ada kebun, kalau awalnya kebun di belakang rumah, karena beda struktur menjadi di belakang rumah ada kebun. Pun sama dengan nomor 2. Alas sarir wisadah ya. Ini alas sarir wisadah. Awalnya al wisadatu alas sarir. Ini didahulukan. Oh ya teman, lupa saya ya menjelaskan ya. Ini ingat, ini menjadi tanwin ya. Menjadi tanwin. Ya, menjadi tanwin. Kenapa tanwin? Karena tidak ada alnya. Kalau ada alnya nggak boleh tanwin. Ini lihat nih, nggak ada tanwinnya ya. Jadi awalnya al-wisadatu ala sarir, karena kita ingin menjadikan khobar muqaddam dan mubtada muakhar ala sariri wisadatun ya, di atas ranjang ada atau terdapat atau dijumpai sebuah bantal ya. Amamad darrojah sayyarah ya. Coba teman-teman tebak awalnya bagaimana? Nah, awalnya kalau posisi normal ya, bukan new normal ya, tapi posisi normal itu adalah as-sayyaratu ya. Ini kan sayyarotun nih, tapi kalau posisi awalnya itu as-sayyaratu amamat darrojati. Karena kita belajar tentang khabar muqaddam dan mubtada muakhar dibalik ya. Amamat darrojah sayyarah ya, di depan sepeda. Nah, sekarang lagi musim sepeda nih ya, teman-teman udah pada punya sepeda belum? Kalau belum, belilah ya. Kalau saya mah udah naik sepeda udah dari kecil, sekarang udah nggak mau lagi ya. Nah, jadi sini amamat darrojah sayyarah. Nah, jadi seperti itu ya. Pokoknya wes gampang wes ya. Pokoknya yang tadinya di depan di belakang ya. Ciri-cirinya mubtada muakhir itu apa? Nggak ada alnya nih ya. Nggak ada alnya dan belakangnya tanwin. Contohnya sayyaratun, wisadatun, hadiqatun ya. Baik, sampai di situ paham teman-teman ya. Kalau belum paham kita bacakan lagi keterangannya biar paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan kata yang tercetak tebal adalah khabar muqaddam ya. Ini di depan sepeda, ini kan tebal nih. Ini nih amamat darojah. Nah, saya tebalkan dulu. Sayyaratun artinya mobil ya. Oh, ini saya otun nih, salah, maaf ya. Saya rotun, salah, belum juga ya. Saya rotun. Nah, kata yang bergaris bawah adalah mubtada muakhar. Nih, mobil ini adalah mubtada muakhar atau subjek yang dibelakangkan. Nih saya ingat ya, pokoknya kalau mubtada itu adalah subjek, kalau predikat itu adalah khobar ya. Contoh di atas menekankan aspek khobarnya ya, artinya ini kalimat ini hanya menjelaskan khobarnya terlebih dahulu. Nah, tapi nggak usah bingung, yang penting kita tahu bagaimana posisi khobar muqaddam dan mubtada muakhar ya. Contoh B di atas kebalikan dari contoh A, jelas tadi ya, bahwa contoh yang B yang kita bahas barusan ini adalah kebalikan dari A. Langsung saja. Nah, tapi ingat di sini ada catatan ya, saya tebalkan dulu. Susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata keterangan tempat. Nah, kita bahas ya. Khobar yang didepankan ini adalah kalau ya ini mengandung kata keterangan tempat. Mana buktinya ini? Amamat darojah ya, di depan. Nah, depan itu kata keterangan tempat. Ala di atas ya. Waro'a di
belakang. Artinya apa teman-teman? Kita boleh atau kita bisa mendahulukan khobarnya, ya, asalkan khobarnya itu mengandung atau terdapat kata keterangan tempat. Lah kalau nggak ada, nah, nanti kita bahas, ya, biar nggak bingung. Ini dulu yang penting, ya. Jadi kita yang awalnya khobar di belakang, kalau kita ingin mendahulukan khobarnya, itu asalkan syaratnya khobarnya itu ada kata keterangan tempat. Nih, waro'a di belakang, ala di atas, amama di depan. Nah, apa contoh yang lain keterangan tempat? Janiba, ya, tahta, apalagi, ya, misalkan janiba baina, ya, mungkin seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keenam, susunan seperti ini dapat memengaruhi arti, ya, artinya susunan yang tadinya khobar di belakang kemudian di depan itu artinya berubah, ya, tapi secara keseluruhan tidak merubah makna, ya, intinya itu aja gitu, ya. Kemudian yang ketujuh, pada kata ada atau terdapat pada contoh di atas dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau kita menerjemahkan tentunya ada hal yang dikurangi, ada hal yang ditambah karena menyesuaikan dengan kemudahan penerjemahan dalam bahasa kita. Nah, setiap mubtada ini teman-teman, ya, harus paham juga, seperti saya juga ini. Saya blok dulu, ya. Setiap mubtada, ya, atau subjek, ini saya kurung, ya. Mubtada itu apa sih? Subjek itu aja dah. Nah, subjek apa nih, ya, harus diberi al jika bukan nama seseorang, nama kota, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dibalik, artinya tadi mubtada tok, sekarang kita ingin mubtada muakhar nih teman-teman. Tadinya mubtada nih, ya. Nah, kita ingin akhirkan nih. Nah, itu harus tidak diberi al, alnya menjadi hilang dan harokatnya yang terakhir menjadi tanwin. Ya, kira-kira itu saja pelajaran kita, ya. Nggak usah lama-lama, sudah 17 menit saya kira cukup. Nah, besok kita akan melanjutkan tentang kata tanya liman, man, dan madza, ya. Bagaimana penggunaannya? Tentunya ikuti terus channel ini, insya Allah bermanfaat. Dan itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam membahas materi kali ini, tentunya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ladang amal jariah kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Tetap sehat selalu di rumah, gunakan masker, cuci tangan sering-sering, ya. Nah, jangan keluyuran, jangan nongkrong-nongkrong, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Ilal liqa, akhirul kalam minni, idza wajadtum al-khataya ana alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.